Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Kepada sahabat literasi pesantren yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan melakukan kajian tafsir yang ketiga tentang tawasul dalam perspektif tafsir Al-Quran, sejarah dan juga fikih. Mudah-mudahan channel ini selalu memberikan manfaat berkah serta memberikan sumbangsih keilmuan khususnya kepada generasi bangsa Indonesia. Baik, langsung saja sebelum kajian kita mulai, marilah kita bertawasul atau berdoa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, guru-guru kita, para ulama, agar mudah-mudahan kita selalu diberikan berkah oleh mereka semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat literasi pesantren yang dirahmati oleh Allah, kenapa tema kajian tafsir ini yang kita angkat adalah tentang tawasul? Perlu diketahui bahwa tawasul adalah merupakan amaliyah kaum muslimin yang ada di Indonesia, khususnya kaum Nahdien, di mana amaliyah ini kerap kali dituding sebagai amaliyah yang bid'ah, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang mengarah kepada kafir ataupun keluar dari Islam ketika kita melakukannya. Tawasul sendiri menjadi polemik yang perlu kita pecahkan terkait masalah dalil dari Al-Quran ataupun hadis. Oleh karena itu, kajian kali ini kita akan mengupas tuntas terkait tentang masalah tawasul dalam kajian perspektif tafsir Al-Quran. Langsung saja, di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan carilah wasilah menuju Allah dan bersungguh-sungguhlah di jalan Allah agar kalian semua menjadi orang-orang yang beruntung. Syekh Ali As-Sobuni ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud wasilah di dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam adalah wal wasilatu fa'ilatun bimakna ma yutawassalu bihi ayataqarrabu walaysat masdaron walihadza ta'allaqu biha ma qablaha wa huwa ilaihi lil ihtimami bihi. Wasilah kalau kita pandang atau lihat dari gramatika Arab adalah merupakan lafadz yang mengikuti wazan fa'ilatun. Berarti secara lafadznya wasilah adalah mirip dengan isim fa'il, tetapi maknanya adalah makna isim maf'ul. Oleh karena itu, wasilah diartikan dengan ma yutawassalu bihi, sesuatu yang digunakan sebagai media untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wasilah bukan merupakan bentuk masdar, karena lafadz wasilah tersebut bertakluk kepada lafadz sebelumnya, lafadz setelahnya, yaitu lafadz ilaihi. Lah, kalau kita melihat dari terjemahan literlek seperti tadi, di dalam ayat ini yang diperintahkan oleh Allah diantaranya adalah menyuruh umat Islam, orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya menyuruh bertakwa, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memerintahkan kaum muslimin, kaum mukminin untuk mencari wasilah agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau secara kajian tafsir, ayat ini memiliki dua pandangan. Yang pertama, ketika yang dimaksud dengan perintah ketakwaan tersebut adalah mengarah kepada sesuatu perilaku takwa dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan taat dan meninggalkan perbuatan yang maksiat, maka kedudukan lafadz wabtaghu ilaihil wasilah adalah merupakan ataf jumlah yang sifatnya spesifik kepada lafadz yang sifatnya universal, atau bahasa ilmu nahwunya adalah atful khas ala lafdil am. Tetapi ketika makna wasilah dengan makna takwa ini dipisahkan, maka menjadi pemahaman yang berbeda. Yang pertama adalah Allah menyuruh kaum mukminin untuk bertakwa dengan cara melakukan amal kebajikan dan meninggalkan maksiat. Dan yang kedua, Allah menyuruh kaum mukminin agar ketakwaan ini dibangun dengan sebuah mediasi yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senada dengan yang disebutkan oleh Syekh Ali As-Sobuni, Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 103 mengatakan bahwa wal wasilatu hiya allati yutawassalu biha ilal maksud. Bahwa wasilah adalah sebuah hal
yang digunakan sebagai media untuk mencapai kepada maksud dan tujuan. Misal, kalau saya ingin mudik ke Indramayu, lalu kemudian menggunakan mobil, maka mobil ini adalah wasilah agar saya bisa sampai ke Indramayu. Itu secara bahasanya. Ketika wasilah ini ditujukan kepada sebuah doa, di mana biasanya kalau setelah adzan kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersolawat, kemudian mendoakan wasilah kepada beliau, apa yang dimaksud antara wasilah di hadis, di dalam hadis dengan ayat tadi yang kita sebutkan? Ibnu Katsir kemudian menjelaskan bahwa wal wasilatu aidon alamun ala a'la manzilatil jannah, manzilatin fil jannah, wa hiya manzilatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini orientasinya adalah kepada doa Rasulullah, maka yang dimaksud wasilah adalah tempat paling tinggi di surga, dan itu adalah tempat yang akan dihuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya aqrabu amkinatil jannah ilal arsy. Wasilah itu adalah tempat yang paling sangat dekat sekali dengan arsy-nya Allah. Arsy Allah itu jangan diartikan sebagai apa ya? Semacam permadani ataupun tempat duduknya Allah. Oh, tidak bisa, karena Allah itu bukan makhluk. Kalau Allah menduduki arsy, maka pasti Allah itu makhluk. Makanya ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa tidak mengarah kepada Allah duduk di arsy, tidak, tetapi Allah menguasai arsy. Apa artinya? Oh, arsy ini adalah merupakan makhluk ciptaan Allah yang menandakan kebesarannya. Jadi kalau kita terjemahkan di dalam ayat Al-Quran ada lafaz Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maka istawa yang dimaksud itu artinya bukan tempat, tetapi Allah menguasai ataupun pemilik arsy. Nah, kemudian kita berlanjut. Lalu apa sebenarnya wasilah yang kalau seumpama kita maksudkan kepada lafaz tawassul? Jika memang ini dihubungkan dengan doa yang biasa dipanjatkan oleh kaum muslimin. Wajar kan ya, biasanya ketika kita berziarah kubur, terus kemudian kita bertawasul kepada kesalehan ataupun derajat orang-orang yang soleh, agar doa kita itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, yang biasanya semacam ini oleh sebagian kalangan dianggap sebagai sesuatu yang dilarang. Padahal semenjak zaman dahulu banyak sekali guru-guru kita, ulama-ulama kita yang mengamalkan tawassul. Bahkan biasa tawasul ini kita panjatkan pada saat kita sebelum belajar, berziarah, dan juga lain sebagainya. Maka kita harus ngerti tawasul yang dimaksud dengan ayat dan juga konteks tawasul yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin itu apa artinya. Maka salah satu yang kita pahami dari tawasul demikian sejatinya adalah cara berdoa kepada Allah dengan memakai perantara, baik dengan amal yang solih ataupun dengan menggunakan derajat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa tawasul ini kita lakukan? Supaya apa yang menjadi hajat dan keinginan kita di dalam doa tersebut dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walhasil tawasul itu sebenarnya adalah merupakan salah satu cara berdoa agar apa yang kita inginkan, yang kita maksudkan benar-benar dicapai. Lah, perantara yang digunakan di dalam berdoa ini bisa dengan menggunakan amal yang solih, misal ibadah kita sendiri, atau dengan menggunakan derajat orang-orang yang solih yang punya kedekatan eksklusif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian muncul sebagian kalangan bahwa kalau berdoa itu langsung saja kepada Allah, tidak perlu dengan menggunakan wasilah-wasilah. Karena di dalam ayat Al-Quran ada memang ayat yang menyebutkan ud'uni istajib lakum. Berdoalah kepada aku, kata Allah, maka pasti apa yang kalian doakan akan aku ijabahi. Nampaknya ayat yang barusan tadi, ketika Rasulullah ditanya kan para sahabat dalam cerita tersebut, wa idza sa'alaka ibadi, dijawab fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, di mana Allah? Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa Allah itu dekat. Oleh karena itu Allah dekat, maka berdoalah langsung kepada Allah. Lah, dari pemahaman ayat ini, ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwa tawasul itu adalah merupakan sesuatu yang dilarang. Kenapa dilarang? Karena berdoa bukan kepada Allah, tapi berdoa kepada makhluknya Allah. Nah, apakah benar tuduhan yang demikian? Sampai kemudian diklaim syirik ketika kita bertawasul kepada para anbiya, pada aulia, baik mereka pada saat hidup ataupun setelah meninggal. Ini menurut sebagian kalangan dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada dalilnya. Oleh karena itu, kalau kita mengaca dan mengacu
Dari ayat yang barusan saya bahas, wabtaghu ilaihil wasilah adalah merupakan ayat pertama bahwa Allah sendiri yang memerintahkan umat Islam yang telah beriman dan bertakwa kepada Allah harus mencari jalan menuju Allah dengan menggunakan wasilah. Dan apakah Rasulullah mengajarkan wasilah? Mari kita bahas pada kajian hadis di bawahnya. Pertama ya, ada ayat lain. Tepatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 89. Jadi kita punya tandingan dua ayat. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah yang barusan. Yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah orang Yahudi yang bertawasul dengan Rasulullah sebelum Rasulullah dilahirkan. Apa ayatnya? Ayatnya berbunyi walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqun. Ada yang musaddiqun, ada yang musaddiqun. Kalau di dalam redaksi tafsir saya di sini tulisannya musaddiqun. Saya ulangi lagi ya. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi falaknatullahi 'alal kafirin. Apa artinya? Dan setelah sampai kepada mereka itu siapa? Umat Yahudi. Apa yang sampai kepada umat Yahudi? Al-Quranul Karim dari Allah yang membenarkan apa yang bersama dengan mereka, yaitu kitab Taurat. Sedangkan sebelumnya mereka itu memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai berita kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, kemudian mereka ingkar, maka laknat Allah kepada orang-orang yang kafir. Artinya ayat ini adalah mengkisahkan bahwa dahulu kala umat Yahudi di Madinah sebelum Rasulullah dilahirkan dan sebelum Rasulullah berhijrah pernah bertawasul dengan Rasulullah. Kapan? Ketika mereka terlibat konflik besar dengan suku orang-orang musyrik di Madinah yang disebut dengan suku Ghatafan. Nah ini jelas di dalam kitab tafsir. Ada yang disebutkan melalui kitab tafsir Jalalain, bahkan disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman As-Suyuti di dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Kita masuk dulu ke dalam kitab tafsir Jalalain nih. Ketika Jalaluddin As-Suyuti mengomentari ayat tersebut bahwa orang Yahudi pernah bertawasul kepada Rasulullah. Jadi begini ya, kalau kita kupas secara sejarah, di Madinah itu masyarakatnya ada 3. Sebelum kedatangan Rasulullah ini. Nah, setelah kedatangan Rasulullah ada 3. Yang pertama adalah orang yang beriman alias kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang kedua adalah orang Yahudi. Orang Nasrani ada tapi sedikit. Yang ketiga mayoritas didominasi oleh orang-orang musyrik. Lah orang Yahudi ini sebelum Rasulullah dilahirkan dan juga sebelum Rasulullah hijrah selalu terlibat konflik besar dengan orang-orang musyrik di Madinah. Orang Yahudi selalu kalah dalam perang. Tetapi mereka bisa menang setelah berdoa dengan cara bertawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan doa tawasul yang disampaikan oleh orang Yahudi diabadikan di pelbagai banyak kitab tafsir klasik ulama salaf. Saya bacakan di dalam kitab tafsir Jalalain bahwa walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum ay minat Taurat. Kemudian wa kanu min qablu ay qabla maji'ihi, sebelum kedatangan Rasulullah yastaftihuna yastansiruna alal ladzina kafaru. Sebelum Rasulullah datang dan sebelum Rasulullah diutus, orang-orang Yahudi senantiasa meminta pertolongan kepada Allah agar bisa menang melawan orang-orang yang kafir. Ini doa yang mereka yang paling masyhur. Apa doanya? Allahumma ansurna alaihim bin nabil mab'uthi akhiraz zaman. Yang artinya, ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami untuk bisa mengalahkan orang-orang musyrik, yaitu suku Ghatafan. Dengan apa? Dengan pangkat, dengan derajat, dengan kemuliaan Nabi yang diutus di akhir zaman. Umat Yahudi itu di dalam kitab Taurat telah banyak sekali mengkisahkan karakter-karakter Rasulullah yang dianggap sebagai orang Yahudi akan datang dari golongan mereka sendiri. Namun ternyata setelah yang dilahirkan bukan dari suku Yahudi tetapi dari suku Quraisy, keturunan Nabi Ismail, mereka ingkar terhadap apa yang diberitakan di dalam kitab Taurat. Oleh karenanya Allah mengecam perilaku orang Yahudi yang dahulu telah Allah menangkan perang melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik di Madinah. Tetapi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya?
kita bisa menarik kesimpulan dari dua ayat tersebut. Yang pertama pada surat Al-Maidah tadi, ayat 35, dan surat Al-Baqarah ayat 98, bahwa tawassul adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang tawassul adalah merupakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tentu saja Al-Quran tidak pernah menghabarkan berita-berita atau informasi tentang tawassul, yaitu ayat wabtahu ilaihil wasilah, dan Al-Quran tidak akan memberikan informasi kemenangan orang Yahudi yang pernah bertawassul dengan Rasulullah. Ketika Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran, maka ini adalah merupakan dalil kuat. Tawassul adalah merupakan ajaran Rasulullah dan itu diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara pendekatan ayat dan juga dengan kajian tafsir. Kemudian kita masuk di dalam hadis. Rasulullah itu setiap kali masuk hari Jumat dan ingin melaksanakan sholat Jumat, beliau selalu berdoa, bertawassul. Bertawassulnya luar biasa beliau kepada orang-orang yang berdoa kepada Allah di hari Jumat itu dan kepada para nabi-nabi sebelumnya. Makanya ini masyhur sekali disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Raudhut Thalibin, yang merupakan salah satu dalil tawassul. Kalau tadi kita sudah melihat dari dalil hadisnya. Wa minha ma warada minal ad'iyati al-ma'thurati anin nabi sallallahu alaihi wasallam mithla as'aluka bihaqqi sa'ilina alaika wa bihaqqi mamsaya hadza ilaika. Ya Allah, aku memohon rahmat-Mu dengan hak ataupun dengan kemuliaan orang-orang yang berdoa kepada Engkau hari ini dan dengan orang-orang yang berangkat menuju kepada Engkau. Ini adalah merupakan salah satu contoh di mana Rasulullah sendiri bertawassul dengan orang-orang yang berdoa pada hari itu dan orang-orang yang berjalan menuju masjid. Bahkan sebuah dalil yang lain yang di dalam hadis, Rasulullah sendiri masyhur ketika mendoakan Fatimah binti Asad, beliau senantiasa berdoa, Allahumma gfir li ummi Fatimah binti Asad wa wasi' alaiha madkhalaha bihaqqi nabiyyika wal anbiya illadzina min qabli fa innaka arhamur rahimin. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada ibunda Fatimah binti Asad, luaskanlah kuburnya dengan kemuliaan Nabimu Muhammad dan dengan para nabi sebelumnya. Rasulullah pun dalam doanya bertawassul dengan menyebutkan para nabi-nabi sebelumnya. Apakah Rasulullah melarang tawassul? Tidak. Kalau memang Rasulullah melarang tawassul, tentu saja Rasulullah tidak pernah berdoa demikian. Maka secara dalil dari Al-Quran dengan dua ayat tadi di dalam surat Al-Maidah yang ke-35 dan yang kedua di dalam surat Al-Baqarah ayat 89 serta dua hadis yang kita kutip dari syarah-syarah hadis tadi menunjukkan bahwa tawassul adalah merupakan perintah Allah dari Al-Quran dan itu diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa. Oleh karena itu, tawassul adalah merupakan sesuatu yang legal menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hadirin penonton literasi pesantren yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saya mengisahkan kisah tawassul yang dilakukan oleh Utsman bin Hanif. Ini bin Hunayf ya. Ini masyhur sekali. Pada saat beliau menderita penyakit mata, terus kemudian tidak tahan dengan rasa sakitnya, beliau pun mendatangi Rasulullah. Ini Utsman bin Hunayf mengatakan, "Ud'ullah ya Rasulullah ayu afiyani." Ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhanku. Kemudian Rasulullah menjawab, in syi'ta akhirta wa huwa khairun wa in syi'ta da'uta. Kalau kamu bisa bersabar, ya saya tidak berdoa. Kamu sabar saja dan itu lebih baik. Tetapi kalau kamu ingin aku doakan, ya saya doakan. Tetapi Utsman bin Hanif ini minta didoakan oleh Rasulullah agar disembuhkan. Apa kemudian jawaban Rasulullah? Rasulullah tidak langsung mendoakan. Tetapi Rasulullah memerintahkan Utsman bin Hanif untuk berwudu, melaksanakan sholat, kemudian berdoa. Nah ini doanya Utsman bin Hanif ini beliau karang sendiri. Beliau mengatakan wayatu bihadad doa. Doa yang memang sudah diajarkan Rasulullah ya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bihabibika Muhammadin nabi rahmah. Ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika fi hajati litaqdo. Allahumma syafi'hu fiha. Ini doa yang sangat masyhur di mana sahabat Utsman bin Hanif
bertawassul dengan derajat Rasulullah agar penyakit matanya dapat disembuhkan. Dan ternyata berkat kedekatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah, doanya yang ampuh ini mampu menyembuhkan matanya yang buta alias tidak bisa melihat. Oleh karena itu, kalau kita melihat secara kajian tafsir Al-Quran seperti tadi yang saya jelaskan, kajian hadis juga seperti tadi, tidak ada ulama yang melarang tawassul. Maka di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah mengatakan bahwa hukumnya bertawassul itu yang pertama, jawazut tawassuli bil anbiya'i was solihina hala hayatihim wa ba'da mamatihim. Hukumnya boleh bertawassul dengan para nabi, orang-orang soleh ketika mereka masih hidup ataupun setelah mereka meninggal dunia. Pendapat ini siapa yang mengatakan? Qala bihi Malikun, yang mengatakan ini adalah Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, ulama ahlul hadis, bahkan dikatakan sebagai musnidul Madinah, orang yang memiliki sanad hadis dan banyak karangan hadisnya dari Madinah, bahkan dikenal dengan Imamul Hadis. Masa iya Imam Malik yang ahlul hadis dan ahli Al-Quran memperbolehkan tawassul? Ada orang hari ini melarang tawassul sampai mengatakan bahwa tawassul itu syirik. Ini jelas tidak benar. Yang kedua, was-Subukiyu wa Karmaniyu wan Nawawiyu wal Qostalaniyu. Imam As-Subuki, Imam Karmani, Imam Nawawi, Imam Qostalani, Imam Samhudi dan banyak ulama yang lainnya yang memperbolehkan tawassul kepada para nabi, orang soleh, baik ketika mereka masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Ini pendapat ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa tawassul adalah merupakan perintah Allah, ajaran di dalam agama Islam, dan itu pernah diamalkan oleh Rasulullah sendiri dan para sahabatnya. Maka pada kesimpulannya, tawassul adalah sesuatu yang tidak menyalahi Al-Quran ataupun Al-Hadis. Akan sangat janggal ketika ada ulama di Arab, namanya ini siapa ini? Ini saya dapat kemarin ketika kajian di dalam kitab Kaifa Nafhamu Tauhid yang dikarang oleh Muhammad, siapa ini? Muhammad bin Muhammad Basmil, mengatakan bahwa umat Islam yang bertawassul, beristighosah, keimanan dan ketauhidannya kalah dibandingkan dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Umat Islam hari ini yang mengamalkan tawassul dan istighosah, keimanannya kalah, ketauhidannya kalah dengan Abu Lahab, dengan Abu Jahal. Ini sangat janggal sekali, di mana kita telah tahu bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab adalah orang-orang yang ingkar terhadap Rasulullah, bahkan mau membunuhnya. Kok bisa sampai disamakan? Bahkan imannya kita yang bertawassul itu dianggap kalah dengan mereka semua. Ini saya bacakan ibaratnya. Bacakan. Di sini dikatakan ajibun wa gharibun ayakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsaro tauhidan lillahi wa akhlaso imanahu bihi minal muslimina alladzina yatawassaluna bil auliyai wa yastasfiuna bihim ilallah. Apa artinya? Sungguh heran dan sangat aneh. Abu Jahal dan Abu Lahab lebih hebat tauhidnya kepada Allah, keimanannya murni dibandingkan umat Islam yang bertawassul dengan para nabi dan meminta istighosah ataupun bantuan kepada mereka. Maka menurut sebagian bukan ulama ya, menurut sebagian umat Islam memahami bahwa orang yang bertawassul dan orang yang beristighosah, iman dan tauhidnya kepada Allah itu lebih rendah dibandingkan dengan Abu Lahab dan Abu Jahal. Ini sungguh pendapat yang tidak sesuai dengan pendapatnya Imam Malik yang notabene ulama hadis, gurunya Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan ulama Ahlussunnah yang lainnya. Oleh karena ini pendapat ini jelas sesat, pendapat ini jelas menyimpang. Karena menurut mereka orang-orang yang bertawassul dan beristighosah bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Di mana kita biasa mengenal ada istilah tauhid apa itu rububiyah, ada tauhid uluhiyah dan ada tauhid asma was sifat. Ini ajaran salafi. Karena ada ajaran tauhid uluhiyah di mana Allah diposisikan sebagai Tuhan semata, maka menurut mereka orang yang bertawassul tidak berdoa kepada Allah, melainkan berdoa kepada makhluknya Allah yang dianggap oleh mereka memberikan manfaat dan madorot.
Ini jelas tuduhan yang sangat fatal. Apakah hari ini yang kita lakukan dengan cara berdoa bertawasul kepada Nabi dan para ulama, meminta kepada mereka? Tidak. Memintanya tetap kepada Allah, tetapi melalui perantara kedekatan, ketakwaan mereka yang sangat kuat dengan Allah, harapan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita hajatkan dari Allah dapat dikabulkan, seperti ceritanya Utsman bin Hanif dan seperti ceritanya umat Yahudi yang bisa menang melawan perang orang-orang musyrik di Madinah. Oleh karena itu, sekali lagi, secara kajian tafsir, dari pendekatan ayat Al-Quran, kajian sejarah, kajian fikih, tidak ada ulama yang melarang praktik tawassul dan istighosah, karena itu adalah merupakan ajaran dari Al-Quran dan hadis, serta senantiasa diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kita selalu ingat dengan hadis Rasulullah yang mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Pegang erat kuat kamu mengikuti sunnahku dan sunnah-sunnah penggantiku. Maka yang kita lakukan hari ini adalah sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini dapat memberikan manfaat yang banyak. Jangan lupa sekali lagi, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar dakwah literasi pesantren semakin membahana, menabur keilmuan khususnya bagi bangsa Indonesia kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Asep Jamaluddin undur diri. Terima kasih.